Halo semua, kami dari kelompok 4 mata kuliah teori bahasa dan otomata akan mempresentasikan tugas proyek 2 kami. Next. Di mana proyek 2 ini kami akan membahas CFG bahasa Bali dengan algoritma CYK. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Agus Ari Negara dengan NIM 02 dari kelas D, Indra Permana Surya dengan NIM 18 dari kelas D, Marcelinus NIM 47 dari kelas B, Rasita Natasha NIM 65 dari kelas E, dan Anak Agung Gede Agung dengan NIM 93 dari kelas E. Next. Adapun penjelasan singkat dari presentasi ini yaitu konteks free grammar atau CFG adalah suatu tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam suatu bahasa. CFG menjadi dasar dalam pembentukan suatu proses analisis sintaksis. Dengan membuat program ini, kita dapat menentukan kalimat bahasa Bali yang ditulis termasuk bahasa Bali yang benar atau tidak benar. Next. Adapun pola dasar kalimat bahasa Bali terdapat 3, yaitu kata nominal, kata adjektif, dan kata partikel, di mana kata nominal atau N dibagi menjadi 3, yaitu kata benda atau BD, kata ganti atau GT, kata bilangan atau bil. Kemudian kata adjektif atau A terbagi menjadi 2, yaitu kata sifat atau SF, kata kerja atau KJ. Dan yang terakhir ada kata partikel atau P, dibagi menjadi 6 bagian, yaitu kata penjelas atau PS, kata keterangan atau KT, kata penanda atau PN, kata perangkai atau PR, kata tanya atau TN, dan kata seru atau SN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Baik, saya akan menjelaskan tentang pola dasar kalimat bahasa Bali. Yang pertama yaitu kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja yang membutuhkan objek. Pola dasar kalimat transitif yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya, Ibapa meli ajengan di pekan. Ibapa sebagai subjek, meli sebagai predikat, ajengan sebagai objek, dan di pekan sebagai keterangan. Yang kedua ada kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang predikatnya dapat berupa kata kerja, tapi tidak memerlukan objek. Pola dasar kalimat intransitif adalah subjek, predikat, dan keterangan. Contoh kalimatnya, raga pesu ke jalan, raga sebagai subjek, pesu sebagai predikat, dan ke jalan sebagai keterangan. Yang ketiga ada kalimat monotransitif. Kalimat ini adalah kalimat transitif yang dimana hanya terdapat satu objek yang secara langsung dikenakan pekerjaan oleh predikat. Pola dasar kalimat ini sama seperti pola kalimat transitif, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya, uluk tiang ngamah nasi dina tahe. Uluk sebagai subjek, uluk tiang sebagai subjek, ngamah sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan dina tahe sebagai keterangan. Next. Yang keempat ada kalimat bitransitif. Kalimat ini merupakan kalimat transitif di mana terdapat dua objek yang di mana salah satu objeknya sebagai pelengkap dikarenakan pekerjaan oleh predikat. Pola kalimat bitransitif adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya, Imeme meliang bapa nasi di pekan. Meme sebagai subjek, meliang sebagai predikat, bapa sebagai objek, nasi sebagai objek, dan dipekan sebagai keterangan. Yang kelima yaitu kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas atau tindakan dan menggunakan kata kerja
tertentu. Untuk pola kalimatnya yaitu subjek, predikat, objek. Contoh kalimatnya, Tiang menaik sepeda. Tiang sebagai subjek, menaik sebagai predikat, sepeda sebagai objek. Kemudian yang terakhir ada kalimat pasif, yaitu kebalikan dari kalimat aktif. Pola kalimatnya subjek, predikat, rangkai, dan objek. Contoh kalimatnya, siapne amaha teken meong. Siapne sebagai subjek, amaha sebagai predikat, teken sebagai perangkai, dan meong sebagai objek. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada rule bahasa Bali untuk yang grammar. Yang pertama yaitu ada key yang berisikan pola kalimatnya yaitu SPOK, SP, SPO, KSPO, dan lain-lain. Lalu ada S, yaitu isi S adalah frasa nomina. Lalu ada pelengkap. Pelengkap juga ada frasa verba, frasa nomina, dan lain-lain. Lalu ada P, yaitu ini adalah frasa nomina dan frasa verba. Rule ini ada 10. Lalu selanjutnya next. Untuk yang leksikon yaitu terdapat ada GT, ada KJ, ada PN. Di sini dijelaskan kalau GT berisikan ipun, ide, punike, i, tiang, nyane, dan lain-lain. Lalu ada KJ juga, nyaksiang, hiungan, ngumargiang, terus ada BD, pentas, arjo, bale, banjar, meme, terus yang selanjutnya PN, ring, K, saking, uli, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini hasil dan pembahasan, di mana pada gambar dapat dilihat dari tampilan aplikasi yang dibuat, di mana pada gambar ini memiliki inputan kalimat dan tombol cek, di mana di inputan kalimat ini user diminta untuk menginput sebuah kalimat, lalu tombol cek untuk mengecek kalimat yang dimasukkan oleh user tersebut. Next. Pada bagian ini dapat dilihat algoritma CYK dari hasil inputan dari user tersebut, dan jika kalimat yang dimasukkan itu valid, maka bagian bawahnya bertuliskan valid, dan jika tidak, maka tulisannya adalah invalid. Demikian, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan mendemokan program yang telah dibuat. Jadi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan tadi oleh rekan-rekan, ada beberapa rule yang digunakan. Nah, jadi dalam aplikasi pengecekan kalimat bahasa Bali ini menggunakan algoritma CYK. Jadi yang diinputkan oleh user adalah sebuah kalimat, di mana kalimat itu menggunakan bahasa Bali dan nantinya dicek menggunakan aplikasi ini. Untuk melakukan pengecekan, jadi kita memasukkan kalimatnya di form yang sudah disediakan. Sebagai contoh, kita memasukkan kalimat ini. Sebelumnya saya sudah memasukkannya juga. Kemudian kita lakukan pengecekan dengan cara mengklik tombol cek yang ada pada layar berikut ini. Ketika tombol cek diklik, maka akan tampil sebuah tabel dari parsing bahasa Balinya itu dan juga hasil dari pengecekan valid atau tidak valid. Jika dicek, maka dia akan memunculkan sebuah tabel seperti berikut ini. Jadi beserta kalimat-kalimat beserta kata yang diinputkan ini sesuai dengan yang diinputkan setelah diparsing. Lalu di sini adalah tabel CK-nya yang digunakan untuk menentukan apakah kalimat ini valid atau tidak. Bagaimana tabel ini dapat bekerja? Jadi tabel ini dapat bekerja
karena tabel ini dibangun menggunakan bahasa PHP dan juga menggunakan rule-rule yang sudah ada di CK algoritma tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan. Jadi yang diinputkan pada form pengecekan kalimat ini maka akan ditangkap oleh program, kemudian dilakukan pengecekan. Jadi untuk mengambilnya itu diinputkan ke dalam sebuah variabel input, di mana dia itu mengambil dari inputan yang ada di form tampilan dengan nama variabelnya itu input. Jadi di sini dia bernama input di kelas input. Dapat dilihat bagian namanya adalah input, sama seperti yang ditangkap di variabel PHP ini. Kemudian setelah didapatkan, dilakukan proses untuk membuat semua huruf itu sama. Jadi kita ubah menjadi lowercase semua kalimatnya tadi itu, kemudian disimpan dalam variabel kalimat. Berikutnya, kalimat yang sudah diinputkan tadi, kemudian setelah dilakukan proses untuk pengecilan huruf atau lowercase, kemudian dilakukan pemecahan berdasarkan kata atau per kata. Jadi dapat dilihat dilakukan proses pemecahan dengan menggunakan fungsi explode, di mana yang dipecah itu berdasarkan dari bagian spasi. Kemudian hasil pemecahan ini disimpan ke dalam bentuk array, yaitu variable word ini. Kemudian langkah berikutnya yang disediakan adalah membentuk sebuah variabel array kosong yang nantinya digunakan untuk melakukan proses algoritma CYK. Jadi untuk array kosong yang telah dideklarasikan tadi diinisialisasi dengan sebuah karakter kosong, yang mana nantinya ini itu berguna untuk pengecekan untuk CYK. Kemudian inti dari algoritma CYK ada pada fungsi berikut ini, di mana yang pertama kali dilakukan itu adalah mengecek setiap terminal ini apa head dari terminal itu, dan kemudian disimpan ke dalam sebuah array, yaitu array yang tadi setelah dideklarasikan ini, array X tadi yang ini. Setelah ditemukan head dari masing-masing terminal tadi, langkah berikutnya adalah melakukan perbandingan sesuai dengan tabel triangular tabel, di mana proses itu berlangsung sebanyak berikut ini. Kemudian hasil pengecekan dari perbandingan tabel tadi disimpan dalam sebuah variabel hasil, atau variabelnya itu berbentuk array. Kemudian jika hasil pengecekan ini adalah variabel cek ini mengarah ke bagian CYK algoritma ini, jika dia bernilai kosong, maka pada tabel pengecekan CYK algoritma itu juga bernilai kosong. Namun jika pengecekannya itu ada hasilnya, maka dia akan disimpan ke dalam sebuah array lagi, yaitu array cek. Ini dimasukkan ke dalam array cek. Kemudian dicari kata kunci yang unik dari hasil pengecekan. Apabila ada dua buah variabel yang sama, maka diambil hanya salah satu atau yang unik saja. Dan dilakukan perulangan lagi untuk melihat apakah ini terminal atau dia itu masih ada head berikutnya lagi. Kemudian hasil dari pengecekan ini itu akan disimpan dalam array yang nantinya dimasukkan ke dalam tabel CYK. Dapat dilihat di sini itu hasil yang pengecekan ini digabungkan dan dimasukkan ke dalam sebuah array. Berikutnya, untuk menampilkan tabel hasil pengecekan ini yang berupa visualisasi parsing yang dilakukan, berikut ini adalah proses yang dilakukan pada coding, di mana yang dicetak adalah array yang sudah dibuat sebelumnya ini tadi, array X ini sebagai tabel utama atau tabel CYK yang ini, kemudian dia dicetak untuk memvisualisasikan proses pencarian CYK yang dilakukan. Kemudian untuk mengecek apakah string itu valid atau tidak, jadi dilihat di sini ada array yang X tadi yang sudah dibuat sebagai tabel utama untuk proses pengecekan. Jadi yang dilihat itu adalah pada indeks bagian 1 dan di kolom ke N, di mana N ini adalah banyaknya kata dari inputan yang dimasukkan. Dapat dilihat di sini 0 itu mengarah ke baris pertama, kemudian
count word ini itu menghitung berapa banyak kata yang ada di dalam kalimat yang dimasukkan. Jadi kemudian setelah ini dipisah-pisah yang ada pada tabel ini, kemudian dicek apakah dari proses pengecekan yang ada atau hasil yang ada di tabel itu mengandung sebuah kode mengandung sebuah head atau variabelnya itu cal. Jika dia mengandung cal di salah satunya, dapat dilihat di sini dia mengandung cal ini, maka berarti dia valid. Jika tidak mengandung cal, dia itu tidak valid. Jadi jika mengandung cal, dia akan mencetak tulisan valid, di mana tulisan valid ini akan tercetak seperti di bawah ini, valid. Nah, jika dia tidak valid, dia akan mencetak juga tulisan itu invalid. Posisi pencetakannya pun sama di sini. Jika kita ganti kalimat yang sudah ada ini dengan kalimat yang lain, dia akan melakukan proses yang sama, namun prosesnya itu dilakukan sebanyak dari kata yang diinputkan. Kali ini kita cek, maka hasil tabelnya juga akan berbeda sesuai dengan inputan dari kalimat. Kemudian hasil yang diterima dari proses pencarian dengan algoritma CK ini adalah valid, karena di sini adalah mengandung variabel cal atau head-nya itu cal yang merupakan head dari rule-rule yang ada di algoritma CK yang sudah didefinisikan tadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian.